Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Daniel Sarkowi di perbincangan podcast bersama narasumber kita yang istimewa, jauh datang dari Prabu Mulih ke Palembang sengaja untuk ketemu dengan masyarakat Palembang terkait masalah sampah. Nah, masalah sampah ternyata bukan hanya masalah kota-kota besar di luar Palembang. Palembang dan termasuk Prabu Mulih, sampah juga menjadi masalah di kehidupan masyarakat. Saya bersama dengan Ibu Inggit Jalil. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Semangat Ibu ya. Semangat, tetap semangat. Sekarang lagi ngurusi Prabu Mulih. Sepertinya iya, Pak. Sebelumnya Ibu Inggit adalah seorang lurah, kemudian di camat, sekretaris camat. Betul. Pengalaman di pemerintahan cukup luas dan cukup berpengalaman Ibu Inggit. Kebetulan ya, Pak. Kebetulan oke. Termasuk seorang pegawai yang berprestasi di Prabu Mulih. Iya. Karena selalu karirnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Ibu Inggit, sampah tidak akan pernah berhenti untuk menjadi masalah. Termasuk di Prabu Mulih. Prabu Mulih termasuk kota besar di Sumatera Selatan. Iya, betul, Pak. Kota administratif sekarang. Benar. Prabu Mulih hebat karena penghasil nanas besar Iya. di Indonesia. Betul. Ibu Inggit, kita ngomong masalah sampah. Benar. Ibu sepakat bahwa sampah jadi masalah besar? Betul. Saya sepakat. Karena bukan cuman di Kota Prabu Mulih, itu menjadi menjadi masalah nasional. Karena apapun yang terjadi, sampah ini seperti kejadian di Provinsi Kalimantan, masyarakatnya akhirnya buang sampahnya di kantor bupati kan. Allah. Untuk protesnya ya? Iya, protesnya. Jadi menurut saya sampah itu adalah bom waktu ya, yang akan meledak kapanpun kalau kita tidak punya disiplin tentang masalah sampah gitu. Dari mana? Awal jadi saat kita pengen bersih. Ya, jadi sampah itu Pak bukan hanya kita buang sampah keluar rumah kemudian selesai. Tidak seperti itu. Tapi menurut saya ada hal yang lebih baik untuk kita laksanakan, yaitu memilah sampah. Di Kota Prabu Mulih sendiri itu sudah ada bank sampah. Jadi setiap sampah yang ada di rumah, sampah itu mulainya dari rumah tangga Pak. Dari skup yang paling kecil. Karena rumah tangga itu menghasilkan kurang lebih 1 hari 2 kilo sampah, satu rumah. Sedangkan kita punya berapa rumah di Kota Prabu Mulih sendiri gitu kan. Jadi sampah itu harusnya kita pilah dahulu. Sampah plastik, sampah makanan, sampah yang daun-daun, kan semua bisa bermanfaat. Kalau di Prabu Mulih sampah makanan itu kan bisa kita kelola untuk menjadi pupuk. Tapi kita harus bisa memilah. Jadi sampah yang keluar dari rumah kita pribadi itu sudah sedikit gitu loh. Kayak sampah plastik di Prabu Mulih sendiri, mulai dari baskom rusak, galon rusak, kemudian botol, kantong, kalau kita di Palembang bilangnya kantong asoy, itu semua berharga Pak. Bisa kita kumpulkan kemudian kita jual. Kalau kita kumpulkan sedikit demi sedikit setiap hari, kan pasti kita sekarang online online. Nah itu ada pasti kantong plastiknya kan, pasti ada sampah kantong plastik dan itu berharga untuk kita jual kembali gitu kan. Kemudian yang sampah-sampah makanan sisa itu bisa kita buat menjadi pupuk kembali gitu loh, menjadi pupuk kembali. Nah hal-hal seperti ini semestinya harus kita lakukan dengan disiplin. Artinya sampah yang keluar dari rumah tangga itu bukan lagi semua kita jadikan satu terus kita buang ke tempat sampah di depan rumah. Tidak seperti itu menurut saya. Jadi akan lebih bernilai harganya kalau sampah itu sudah dimulai dari dalam rumah gitu Pak. Kalau kita sebut itu sampah, Ibu Inggit, misalnya saya punya sampah di rumah saya, apakah masyarakat di dalam rumah itu harus disiplinnya seperti apa? Ibu? Oh wajib. Kita ini harusnya karena saya generasi kelahiran tahun 70-an, kita punya kebiasaan itu membuang sampah
kita tidak punya kebiasaan memilah. Oh ya, benar. Dan itu saya langsung buang juga keluar. Nah, dan itu harus kita tanamkan juga kepada anak-anak di rumah sebagai cetak biru generasi yang akan datang. Sehingga pada saat anak-anak itu keluar rumah, dia tidak akan membuang sampahnya dari dalam mobil, keluar kalau lagi jalan dibuang sembarangan. Kemudian kalau anak-anak sampah-sampah yang biasa itu dilempar, dengan tidak cukup dengan buang sampah sembarangan. Kita harus memilah, Pak. Nggak selesai saat kita habis makan segala macam, makan sisa kita langsung buang. Belum selesai, Pak. Belum selesai masalah itu. Itu harus dipilah. Karena kita baru berbicara masalah sampah sekedar organik dan anorganik. Kita belum berbicara masalah sampah elektronik, batu baterai, hal-hal yang tidak bisa kita kelola secara sendiri. TV rusak, kulkas rusak, kan kita tidak jadi bisa. Sampah itu. Itu kan jadi sampah. Akan kemana sampah yang seperti itu? Jadi selama ini kita baru berbicara masalah sampah organik dan sampah anorganik. Belum kita berbicara masalah sampah yang lain. Tambah lagi sama masyarakat, Bu. Nah, karena itu tak tahu. Out of copy area itu, Pak. Out of copy area. Oke, siap. Bu, kita balik ke masalah sampah lagi. Ini sampah selalu menjadi momok besar di masyarakat. Di rumah tangga pun kadang-kadang sampah jadi masalah. Benar. Di luar rumah ada sampah di lapangan. Kemudian orang jual makanan atau yang pakai plastik itu ada di halaman rumah juga sampah juga. Dan menjadi tugas khusus bagi tuan rumah atau bahkan orang yang tinggal di rumah untuk bersih-bersih sampah yang dibuang dan ada di halaman rumah. Tadi Ibu ngomong masalah disiplin. Harusnya disiplin muncul dari pribadi sendiri. Betul. Masalah sampah ternyata ada masalah disiplin di dalamnya. Disiplin untuk cara membuang sampah kita dengan bijak. Jadi masalah kita terutama ini sampah itu berhubungan dengan karakter manusia. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi berhubungan dengan karakter manusia. Artinya kita, oke lah anak-anak sekarang mungkin anak-anak berusia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun masih bisa kita arahkan. Terlalu jauh saya berbicara ke orang lain. Suami saya sendiri misalnya. Tetap menganggap bahwa hal itu hal yang sepele. Karena saya melakukan pilah sampah di rumah. Saya melakukan pilah sampah. Ini buat sampah kantong plastik, ini buat sampah tali rafia, ini buat sampah. Semua saya pilah. Makanan-makanan sisa itu juga saya pilah. Jadi artinya memberikan edukasi tentang memilah sampah itu ternyata lebih juga termasuk kategori hal yang sulit gitu loh. Jadi memang harus punya komitmen. Yang pertama komitmen dari diri sendiri, menularkan kepada keluarga, kemudian konsisten melakukan hal tersebut. Karena kita akan dianggap tidak peduli kalau misalnya kita tidak melakukan hal tersebut secara konsisten, Pak. Kalau 1 minggu kita semangat, minggu berikutnya kita kendor, sama aja bohong, Pak. Sampah tambah banyak malah. Sampah tambah banyak. Bapak bayangkan bila dalam 1 hari 1 rumah tangga tidak mengeluarkan sampah keluar rumah. Apakah ada yang diambil oleh tukang sampah? Kadang-kadang tukang sampah juga kadang-kadang lalai juga, Bu. Betul. Ya itu tadi, Pak. Jadi memang kaitannya banyak. Kalau kita ngomong masalah plastik, kita ke pasar itu pakai belanja di pasar pakai kantong plastik. Ibu-ibu rumah tangga itu akan pakai kantong plastik. Sementara seharusnya kalau kita ingin mengurangi kantong plastik, kita bawa tempat dari rumah. Tapi ketika kita bawa tempat dari rumah, oke, saya melakukan hal tersebut. Semisal saya melakukan hal tersebut, akankah ibu-ibu lain akan melakukan? Tentu tidak, karena akan timbul kalimat repot. Karena harus dipilah. Kita harus mengurangi sampah. Sampah plastik itu kan susah terurai, Pak. Susah terurai. Sementara dengan adanya kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik, toh ada pabrik kantong plastik yang masih terus-menerus dicetak. Masih ada
Kalau dia sudah besar, mungkin kota-kota maju dan berkembang, mereka sudah tidak menyediakan lagi kantong plastik. Apakah itu akan bisa kita tiru dengan beragam macam karakter yang ada di Indonesia gitu. Kita di rumah saja kita sudah punya perbedaan persepsi masalah sampah. Apalagi sudah kita bawa keluar. Jadi memang masalah sampah merupakan masalah yang kompleksitas. Kita pabrik plastik jor-joran buat. Gitu kan. Terus kita mau memilah tapi ternyata kita juga tidak didukung dengan komitmen pemerintahan mungkin, dengan konsistensi mungkin gitu Pak. Oke. Indonesia insya Allah 79 tahun Ibu. Yes. 17 Agustus 2024 Indonesia akan berulang tahun ke-79 tahun. Masalah sampah tetap saja masih ada. Benar. Termasuk di Prabu Mulya atau daerah-daerah lain di Indonesia. Palembang sampah jadi momok besar. Ya, Palembang insya Allah September akan pemilihan wali kota. Sampah menjadi poin penting. Bagaimana cara calon wali kota untuk menyelesaikan masalah sampah? Apakah masalah sampah juga jadi masalah besar di Prabu Mulya? Bisa jadi Pak. Karena itu tadi, sampah itu kan ada tempat pembuangan terakhir sekali. TPA. Nah, bagaimana kalau tempatnya sudah tidak tersedia? Bagaimana jika pengelolaan tempat tersebut tidak baik? Bisa dibilang bukan tidak baik ya. Banyak hal-hal, faktor-faktor yang menyebabkan tidak berjalan dengan maksimal, gitu kan? Nah, makanya harus dicari solusinya gitu dari sekarang. Karena permasalahan yang sudah 79 tahun sampai sekarang belum selesai, akan timbul lagi permasalahan yang baru. Gitu kan? Di satu kota, dikali kota-kota lain, dan itu akan menumpuk gitu. Kemudian juga ada bank sampah di Kota Prabu Mulya, cuman mudah-mudahan Kota Prabu Mulya juga tidak seseram permasalahan sampah, juga bisa segera dicari solusinya bagi dinas-dinas terkait gitu, pemerintahan khususnya. Indonesia termasuk salah satunya di Bandung, saya pernah baca. Bandung itu sampahnya menggunung tinggi sekali, sampai menjulang tingginya sampai dengan tinggi bangunan gedung rumah manusia, saking tingginya masalah sampah di Bandung. Kita tidak ingin seperti Bandung, sampah bercecer di mana-mana, bahkan di jalan. Tadi Ibu ngomong masalah sampah harusnya menjadi disiplin kita untuk pernah bisa kita mengurangi masalah sampah, minimal dari rumah tangga. Benar. Bagaimana Ibu bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa rumah tangga itu menjadi poin penting untuk membersihkan sampah? Oke. Jadi saya pernah baca iklan Pak. Talk less, do more. Apa itu? Ngomongnya dikit baik. Kalau bahasa Inggris, bahasa kitanya ngomongnya sedikit aja, tapi banyakkan tindakan. Nah, tindakan kita yang menjadi contoh. Karena saya sendiri abdi masyarakat. Apa yang bisa saya berikan contoh kepada masyarakat untuk melakukannya? Kan kita kan biasanya lihat pimpinannya gitu kan. Saya memilah sampah dari rumah, saya memenuhi pekarangan rumah saya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Toh itu akan jadi contoh buat masyarakat lain gitu, buat warga-warga yang lain gitu. Sewaktu saya jadi lurah, itu saya lakukan. Sampai dengan saat ini saya lakukan. Sampai dengan saat ini saya masih memilah sampah. Sampai saat ini saya menabung sampah. Dengan harapan sampai saat ini saya juga mengajak rekan-rekan saya, ibu-ibu di Komplek Pertamina, khususnya karena saya tinggal di Komplek Pertamina, untuk memanfaatkan hal tersebut, bank sampah khususnya. Karena nanti akan jadi role model untuk orang-orang yang lain gitu loh. Dengan menabung sampah, saya punya tabungan selama 1 tahun. Itu saya sudah buat unit teras di kelurahan, saya buat di kecamatan, saya buat, dan saya anggap itu sebagai peninggalan saya di situ gitu. Ada bank saya menularkan kepada teman-teman saya untuk menabung sampah. Setahun berikutnya
itu akan jadi ibu-ibu ya, itu akan menjadi hal yang menarik bila dikaitkan dengan ekonomi, Pak. Wah. Jadi artinya dengan saya menabung sampah, tahun depan saya udah bisa beli daging gitu. Wah. Dari mana duitnya? Dari sampah gitu. Ada salah satu rekan saya dahulu, dia honorer ya, dia honorer. Itu dia sampai dapat motor loh, Pak. Hasil dari ngumpulin sampah dari tadi. Bukan dia Nabung karena tadi. nabung sampah dan dia ternyata diapresiasi oleh bank sampah. Dia nabung, dia cari, memang dia benar-benar akhirnya dia semangat buat nabung sampah dan memilah sampah gitu loh, Pak. Jadi memang segala sesuatu yang murah, mudah dan menghasilkan itu pasti emak-emak berminat gitu kan. Konsistensi itu menjadi kunci penting. Benar, konsisten. Percuma kalau kita sudah ada kebijakan, sudah ada peraturan. Sekarang Pak, masyarakat itu kalau dengan kebijakan sudah menganggap angin lalu gitu. Nah, jadi menurut saya pribadi akan lebih mudah kasih tahu itu gitu loh. Ini loh mudah, murah, menghasilkan gitu kan. Apalagi ya itu tadi dikaitin sama itu tadi, ekonomi tadi kan. Oke, untuk memahamkan masyarakat masalah konsistensi, Ibu Inggit. Ini menjadi masalah lagi nih. Betul. Karena kita berhadapan dengan masyarakat yang selalu berubah otaknya. Betul. Setiap hari pun mereka berubah. Betul. Apalagi hitungan bulan, tahun, atau bahkan sekarang bertahun-tahun. Pasti akan menjadi masalah lagi. Bagaimana cara mudah kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini masalah kita bersama-sama? Itu tadi Pak, kita lakukan dengan nyata. Artinya kalau kita buat contoh dulu. Iya, satu kita buat contoh. Yang kedua kita buat bahwa kegiatan ini asik gitu loh. Karena sesuatu yang dari dalam hati untuk kita laksanakan itu akan jadi sesuatu yang harus kita lakukan. Kayak orang jatuh cinta lah Pak. Harus ketemu setiap hari, harus lihat itu kan. Nah, kita harus itu dulu gitu, baru kita kan bisa menularkan kepada teman-teman yang lain gitu kan. Konsisten itu kan bisa dengan setiap hari kita datang kasih setiap hari. Kalau saya dulu jadi lurah, saya setiap pagi dan sore itu pasti saya keliling lapangan. Permasalahan kamu bagaimana gitu, masih milah sampah kah, masih tanam bibit lele di ember kah, masih tanam bibit cabai di rumah kah gitu. Jadi memang setiap hari saya bangun semangat dari masyarakat bahwa hal ini akan menghasilkan gitu. Terus setiap minggu mana sampah yang sudah dipilah, mana sampah yang sudah dikumpulkan, kemudian kasih apresiasi untuk mereka yang konsisten sampai dengan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan gitu kan. Mereka konsisten, kita kasih apresiasi terhadap mereka. Wah, gitu. Saya membayangkan Ibu Inggit ini bukan hanya repot di rumah, tapi repot juga oleh masyarakat di sekitarnya. Dan itu Ibu konsistensi waktu Konsistensi itu. Saya jadi lurah selama 1 tahun 9 bulan. Selama 1 tahun. Sekarang masih konsistensi seperti itu? Masih konsisten saya lakukan. Masih konsisten saya lakukan. Boleh datang ke rumah saya, di rumah saya ditempel. Ini kantong plastik ya sampahnya. Ini sampah tutup botol ya. Ini sampah botolnya ya gitu. Katanya karena gara-gara seperti ini Ibu dapat penghargaan juga. Sebenarnya gini, saya kemarin selama 1 tahun 6 bulan, 1 tahun 7 bulan saya lupa. Saya jadi lurah, saya punya 14 inovasi Pak. Jadi itu dari pemikiran Ibu sendiri? Yes. Saya punya 14 inovasi. Di antara 14 inovasi itu beberapa bulan kemudian itu saya pada saat itu COVID. Jadi pada saat COVID kan terbatas geraknya. Jadi saya harus mencari ide bagaimana caranya tanpa saya lihat, tanpa bertemu, tapi saya tetap melaksanakan aktivitas saya. Online akhirnya. Saya buat online. Saya buat saya buat kompetisi online. Nah, itu akhirnya mendatangkan pihak Pertamina ke saya untuk mengadakan lomba. Dan saya dibiayai 100% oleh Pertamina waktu itu. Saya tidak minta. Pertamina yang datang ke kelurahan, melamar Ibu ke Pertamina. Akhirnya saya karena waktu idenya itu tadi. Iya, saya diminta juga sebagai kelurahan pembinaan di Pertamina karena area Pertamina itu saya diminta untuk menjadi
ikut dalam bagian penilaian proper waktu itu, proper Pertamina, karena di BUMN kan biasanya ada penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu. Saya jadi itu. Nah akhirnya karena saya punya beberapa inovasi waktu itu, punya 14 inovasi. Akhirnya saya diikut sertakan di Lurah Kades, lomba Lurah Kades terinovasi se-Provinsi Sumsel. Jadi saya waktu itu dapat peringkat 4. Karena 1, 2, 3-nya kades semua. Iya. Jadi saya lurahnya peringkat 4. Hanya lurah 1. Yes. Waduh. Betul. Lurah 1 dan perempuan lagi. Betul, Pak. Itu tahun berapa, Bu? Itu 2020. 2020 baru tadi. 2020, yes. Baru sebentar ini. Iya. Sekarang 2024. Sekarang 2024. Tapi konsistensi Ibu masalah sampah masih terus. Konsisten, Pak. Saya konsisten bahwa hal ini adalah hal yang menyenangkan. Jadi memang dan itu saya tularkan ke anak-anak gitu. Anak berapa sih, Bu? 3. Oh, anak 3. Anak 3. Sekarang sudah? Yang nomor 1 kelas 3 SMA. Oh. Kelas 3 SMA. Terus kelas 3 SMP, kelas 2 SMP. Dan semuanya gitu. Nurut Ibu semua? Nurut, tapi ya itu tadi ya tetap mereka sekarang kan punya prinsip sendiri-sendiri. Kalau anak-anak sudah remaja kan, kita kan kasih taunya dulu ya. Sekarang kan, Bu, temen kakak nggak gitulah, bebas saja buang sampah gitu kan. Artinya kan mereka ketika punya temen, mereka juga punya biasanya temen itu lebih dekat sama, lebih berpengaruh dari kita kan sebagai orang tua. Nah di situ juga punya PR tersendiri bagi kita gitu sebagai orang tua gitu. Menarik sekali ngobrol dengan Ibu Inggit. Ternyata pengalamannya sejak jadi lurah, bahkan dia bisa mengalahkan banyak kepala desa. Betul, untuk bisa bersaing di pekerjaan Ibu Inggit. Iya. Bahkan sampai detik ini. Ibu Inggit sekarang posisinya sebagai apa sih, Bu? Kalau di pemerintahan? Kebetulan sekarang dipercaya oleh kepala daerah sebagai kepala bagian organisasi di Sekretariat Daerah Kota Prabu Muli, Pak. Kepala bagian organisasi. Di Prabu Muli? Iya, betul. Prabu Muli termasuk kota besar. Lumayan, di Sumatera Selatan. Lumayan. Kenapa lumayan? Ya kan tidak sebesar kota-kota Oku kan juga lebih besar gitu kan, Palembang. Cuma ya memang Prabu Muli karena dia lebih dekat dengan Palembang, kemudian letaknya juga strategis menurut saya kan, tidak terlalu jauh gitu. Ya lumayan besar. Aksesnya juga semakin mudah sekarang, Pak. Cuma 1 jam kan, 1 jam nyampe. Palembang. Justru di Palembangnya Pak yang macet. Aduh masih kesini, macetnya panjang. Oke, yang terakhir Ibu Inggit. Oke, Ibu bisa bagi tidak ke masyarakat yang mendengar dan menonton kita terkait dengan masalah sampah? Bisa. Untuk penyelesaian masalah sampahnya. Yang penting, yang pertama adalah konsisten. Konsisten untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah. Jangan biarkan sampah itu keluar dari rumah. Jadi usahakan sampah itu tidak keluar dari rumah, Pak. Pilahlah sampah dari rumah, yang mana plastik, yang mana makanan, kemudian lakukan hal tersebut secara konsisten, terus-menerus, continue, apalah itu namanya, tularkan kepada anak-anak. Mudah-mudahan kita tidak menyumbangkan sampah keluar rumah. Oke, Ibu Inggit, terima kasih. Sama-sama, Pak. Konsistensi Ibu Inggit ternyata mudah-mudahan nanti akan membuahkan hasil besar. Sama-sama, Pak. Terima kasih. 2024 sepertinya ini zaman perempuan, Ibu. Untuk memimpin. Ibu punya cita-cita untuk jadi pemimpin? Insya Allah nanti. Mudah-mudahan. Ini kalau tipenya bagus menjadi pemimpin ini karena mengorganisir banyak hal, termasuk mengorganisir di rumah tangga ini. Takdir, Pak, itu. Amin ya. Takdir yang memihak pada kita. Yes, mudah-mudahan Ibu Inggit akan menjadi orang besar di Indonesia. Amin. Bahkan di kaum mulia. Sukses Ibu Inggit. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.